Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Wirawati. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari UPT SD Negeri 10 Oting, Kabupaten Sidere Rempang. Tugas ini membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas. Pada pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, profil belajar murid, dan yang ketiga, minat belajar murid. Pada kesiapan belajar, kita harus mengetahui kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Sesuai pada tabel De Colliser, di sini kita melihat ada bersifat mendasar atau bersifat transformatif, bersifat konkret atau abstrak, sederhana ataupun kompleks, ada terstruktur atau terbuka, tergantung atau murid bersifat mandiri, atau ada murid yang memiliki pemikiran lambat dan pemikiran yang cepat. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri tersendiri bagi murid. Adapun cara yang dilakukan dalam menarik minat murid yaitu menciptakan situasi belajar yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid, mengkomunikasikan nilai manfaat, menciptakan kesempatan belajar, dan mempertimbangkan area minat dan moda ekspresi murid. Pada profil belajar murid, di sini tujuannya dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama di sini faktor lingkungan, yang kedua faktor budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang keempat adalah kecerdasan menjamuk yang dibawa lahir sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Cara-cara yang dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid: mengamati perilaku murid, pengetahuan awal, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid sebelumnya, melakukan penilaian diagnostik, dan melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi: yang pertama konten, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Pada diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid-murid. Setiap murid memiliki tingkat penguasaan atau kemampuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap murid. Diferensiasi produk: tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Kaitan materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yakni pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 yakni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan visi guru penggerak yakni berpihak kepada murid.
Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yakni dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus membuat kesepakatan tentang disiplin positif. Sebagai contoh di sini saya mengambil keyakinan kelas agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.